guys, welcome to our YouTube channel. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan yang tepat penelitian sosiologi. Nah, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih pendekatan penelitian ini? Teori-teori apa aja sih yang akan dibahas? Siapa sih ilmuwan pertama yang mengembangkan ilmu sosiologi ini? Siapa saja tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu ini dengan metode-metodenya yang menarik? Serta bagaimana pengaruhnya dan penerapannya hingga dampaknya itu dapat kita rasakan sampai saat sekarang ini. Nah, penasaran bukan? Tetap ikutin video ini sampai habis. Stay tuned and happy watching. Awal mula perbincangan tentang sosiologi Islam dimulai dari karya tulis yang dibuat oleh Max Weber yang mengkaji tentang fenomena masyarakat Islam. Tetapi, sebagai sebuah praksis sesungguhnya sudah dilakukan jauh sebelum kata sosiologi dikenal di Barat, dan itu dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ekonom, sosiolog, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah karyanya sebagai seorang historiografer. Historiografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mencatat sejarah dan bagaimana memahaminya, dan banyak yang menganggap Ibnu Khaldun sebagai pelopor dalam bidang tersebut. Ia dilahirkan di Tunis pada tahun 1332 Masehi. Ia menelusuri asal-usul keluarganya ke Andalusia, Spanyol Muslim pada abad ke-8, ketika negara itu baru ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Sebelumnya, ia mengaku merupakan keturunan salah satu suku Yaman. Pada saat kelahirannya, wilayah tersebut sedang dilanda bencana. Pertama-tama, dinasti Almohad yang menjembatani Spanyol dan Afrika Utara telah runtuh dan meninggalkan emirat-emirat yang lebih kecil. Semuanya berada di bawah tekanan Reconquista Kristen. Keluarganya pindah ke Tunis karena itu. Menurut Ibnu Khaldun, ayahnya meninggalkan pedang dan pengabdian kepada negara demi ilmu pengetahuan dan kemunduran ilmuwan. Sebagai seorang anak, ia dididik dalam banyak hal termasuk Al-Quran, puisi Arab, dan hukum Islam yang belum sempurna. Salah satu peristiwa paling berkesan di awal kehidupannya adalah perebutan Tunis oleh Marinia, sebuah dinasti Berber dari Hafsiyah yang merupakan penguasa de facto wilayah tersebut. Berbicara tentang gagasan ilmu pengetahuan sosial yang berfokus pada peradaban manusia, siapa sih yang gak kenal dengan cendekiawan muslim ini? Jauh di abad 14, Ibnu Khaldun telah membahas teori sosiologi sebelum ilmuwan sosiolog yang terkenal yaitu Auguste Comte, Emil Durkheim, dan Karl Marx. Ibnu Khaldun menulis tentang perubahan dalam masyarakat Islam berkaitan dengan dampak transisi dari masyarakat Badui nomaden yang sederhana ke masyarakat perkotaan yang lebih menetap. Di sini terdapat ikatan sosial yang akan memungkinkan masyarakat untuk menyatukan anggotanya dalam komunitas moral dan sosial. Dia menyebut ini asabiyah. Kualitas dan sifat pendidikan dalam masyarakat manapun berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana hal itu sendiri bergantung pada sifat masyarakat tersebut. Tingkat kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan kemampuan intelektual kelompok tertentu, namun terutama berkaitan dengan lamanya suatu peradaban yang ada. Dalam karyanya yang monumental, Khaldun menyebut agamanya bukanlah halangan bagi ilmu pengetahuan masyarakat. Bagi Islam, secara positif mendorong pengetahuan berbasis observasi dan pemikiran rasional. Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan pandangan bahwa masyarakat tidak diatur oleh suatu rencana Tuhan, juga bukan merupakan hasil dari motif dan tindakan individu, melainkan merupakan hasil dari faktor sosial, budaya, lingkungan, dan politik yang berlaku pada saat itu. Pendekatan selanjutnya menghormati kontribusi penting dari sosiolog terkemuka seperti Karl Booth dan Simon Rountree. Mereka adalah pionir dalam penelitian sosiologis mengenai kemiskinan di Inggris pada awal abad ke-20. Penelitian mereka mencerminkan proses empiris yang digunakan oleh sosiolog-sosiolog untuk mengungkap masalah sosial yang mendalam dan memberikan landasan bagi perubahan sosial yang diperlukan. Sehingga, penelitian tentang kemiskinan menginterpretasikan sosiologi tidak hanya berbicara teori, tapi juga menggali realitas dengan metode empiris yang kuat. Berabad-abad kemudian muncullah Auguste Comte. Auguste Comte adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan sosiologi. Comte dilahirkan dalam keluarga Katolik yang taat di Montpellier di Perancis Selatan pada tahun 1798. Sebagai seorang pemuda, ia menerima pendidikan yang sangat progresif dan terobsesi dengan gagasan membangun Perancis jenis baru yang berbasis pada sains dan republikanisme. Keluarganya sangat tidak setuju dan memutuskan hubungannya dengannya sehingga dia pergi untuk tinggal di Paris, di mana dia menjadi murid dan kemudian sekretaris pemikir utopolis Henri de Saint-Simon. Dia memperkenalkan konsep positivisme sosiologis. Namun, perlu diingat bahwa positif tidak selalu berarti positif. Misalnya, saya baru saja mendapat tes ini dari dokter saya. Mari kita lihat apa yang dikatakannya.
Ah! Positivisme sosiologis adalah anggapan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu pengetahuan positif yang berfokus pada pengamatan dan eksperimen sebagai ilmu alamiah. Comte juga membagi perkembangan masyarakat ke dalam 3 tahap. 1 tahap teologis, 2 tahap metafisik, dan ketiga tahap positif. Pada tahap teologis, manusia menjelaskan fenomena sosial dan alam dengan merujuk pada entitas supranatural atau kekuatan gaib. Pada tahap kedua yaitu metafisik, masyarakat mulai menggantikan penjelasan yang bersifat teologis dengan konsep abstrak seperti entitas metafisik atau prinsip-prinsip yang tidak dapat diamati. Tahap positif adalah tahap di mana masyarakat mencari hukum-hukum yang dapat diamati dan tidak lagi berdasarkan spekulasi. Pengaruh Comte terhadap pemikir lain seperti John Stuart Mill sangat signifikan meskipun mereka memiliki perbedaan pandangan tentang peran individu dalam sosiologi. John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris, ekonom politik, dan kemudian menjadi anggota parlemen yang dikenal karena memperjuangkan kebebasan, individualisme, dan hak-hak perempuan. Lahir di luar London, di Pentonville pada tahun 1806, Mill dididik oleh ayahnya dan sarjana terkenal James Mill dan filsuf terkenal Inggris Jeremy Bentham pada usia 3 tahun. Mill dapat membaca bahasa Yunani pada usia 8 tahun, ia membaca bahasa Latin pada tahun 1823. Mill mulai bekerja untuk perusahaan India Timur dan akhirnya menjadi kepala pemeriksa pada tahun 1856. Ia tinggal di perusahaan tersebut sampai tahun 1858. Ketika dia pensiun saat berusia 20-an tahun, bertemu Harriet Taylor dan keduanya menjadi sahabat lama. Meskipun Taylor menikah dengan pria lain, Taylor dianggap memberikan pengaruh penting kepada Mill sepanjang karirnya pada tahun 1851. Keduanya menikah, tapi Taylor meninggal hanya 7 tahun kemudian pada tahun 1858. Setahun setelah pabrik kematiannya menerbitkan salah satu buku terpentingnya tentang kebebasan. Pabrik tersebut menganjurkan penerapan pilihan yang luas dan kebebasan berpikir. Selera dan pabrik asosiasi akan terus menulis buku-buku berpengaruh lainnya, termasuk pertimbangan tentang pemerintahan perwakilan pada tahun 1861, militarianisme pada tahun 1863, dan penundukan terhadap perempuan pada tahun 1869. Selama 3 tahun di akhir karirnya, Mill menjabat sebagai anggota parlemen di Inggris, di mana ia dikenal sebagai seorang reformis yang menganjurkan untuk memperluas hak memilih dengan kesetaraan yang lebih besar bagi perempuan dan berjuang melawan paternalisme para pemerintah. Dia dianggap sebagai salah satu filsuf dan ekonom politik berbahasa Inggris terhebat sepanjang masa. Dia meninggal di Avignon, Perancis pada tahun 1873. Banyak alasan yang diperjuangkan oleh Mill termasuk hak-hak perempuan, hak untuk memilih, dan hak-hak individu. Sekarang kita anggap remeh untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang John Stuart Mill. Comte menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sosial dan metode positif sebagai landasan untuk memahami masalah sosial. Konsep solidaritas sosialnya membedakan solidaritas mekanik dan organik, mencerminkan perubahan dari nilai yang sama ke ketergantungan pada fungsi sosial yang beragam dalam masyarakat. Pemikirannya menciptakan dasar bagi pengembangan sosiologi modern. Itulah mengapa teman-teman hendaknya menyadari perlunya untuk tidak hanya mengembangkan teori masyarakat, namun juga perlu untuk menciptakan metode penelitian yang lebih kredibel. Oke, sebelumnya kita akan membahas ulang bagaimana sih Karl Marx itu membahas tentang ilmu pengetahuan serta metodenya tentang kapitalisme. Nah, pada abad ke-19, Comte yang merupakan bapak sosiolog pendidikan tengah mengembangkan ilmu pengalaman mengenai bagaimana positivisme itu berkembang. Positivisme itu berkembang menurut Comte itu adalah bagaimana masyarakat melalui pendekatan yang revolusioner dan reformis terhadap dampak industri. Karl Marx membagi masyarakat menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama adalah masyarakat borjuis, yang kedua masyarakat proletar. Nah, masyarakat borjuis itu adalah masyarakat yang memiliki modal. Nah, mereka itu adalah pemerintah atau raja ataupun mereka yang memiliki kekuasaan di sana. Nah, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang memiliki tenaga atau menjadi buruh di masyarakat. Nah, seringkali pihak kedua ini dieksploitasi oleh kaum borjuis karena mereka tidak memiliki power untuk memperjuangkan kemerdekaannya di masyarakat, atau mereka sering diremehkan seperti itu. Nah, untuk itu Karl Marx menyampaikan bahwa ketika kaum borjuis itu
memiliki kekuasaan atau mereka semakin kaya, maka tingginya kapitalisme itu berasal dari kaum borjuis itu sendiri karena mereka merasa memiliki kekayaan ataupun mereka menguasai seluruh sektor seperti itu. Nah, oleh karena itu Karl Marx memiliki alternatif untuk menjawab tantangan terhadap kapitalisme yang semakin beredar di masyarakat. Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman. Segera dia terlibat di Partai Komunis, kelompok kecil para intelektual yang mendukung dihapuskannya sistem kelas atau kasta dan kepemilikan pribadi. Dia bekerja sebagai jurnalis dan harus pergi dari Jerman. Pada akhirnya menetap di London. Marx menulis banyak buku dan artikel, terkadang bersama temannya Friedrich Engels. Kebanyakan Marx menulis tentang kapitalisme, tipe ekonomi yang menguasai dunia barat. Dulu, di zamannya dan sampai sekarang, John Marx adalah salah satu kritikus dan paling tanggap terhadap kapitalisme. Nah, apa sih alternatif itu? Nah, alternatif yang diberikan oleh Karl Marx adalah teori sosialisme yang ada dalam sosiologi, seperti itu. Metode Marx yang digunakan adalah untuk mengetahui serta mengidentifikasi hukum asal-usul perkembangan serta kemajuan dari kapitalisme yang ada di masyarakat. Nah, teori yang dilakukan ini menggunakan metode yang digagas oleh Hegel yang merupakan filsuf dari Jerman, yaitu dinamakan dengan konsep dialektika. Nah, teori Hegel ini mengatakan bahwa kemajuan dari ide manusia terjadi melalui tahapan konflik yang berkaitan dengan partikular. Nah, posisi ini dinamakan dengan tesis. Nah, kemudian ketika tesis ini mampu diekspos kelemahannya serta dapat dikritik, maka posisi ini dinamakan dengan antitesis. Nah, kemudian keduanya digabungkan menjadi posisi baru yang disebut dengan sintesis. Selanjutnya, proses ini berlanjut ke arah kebenaran rasional serta ide-ide yang absolut. Nah, kondisi ini tidak dapat dicapai dari pemahaman total atas alam yang membentuk totalitas. Nah, hal ini dinamakan dengan totalitas seperti itu. Kemudian, dialektika yang digagas oleh filsuf Jerman ini mengandung idealisme. Nah, dalam penerapannya, metode dialektika oleh Marx serta Engels tetap dipertahankan karena apa? Metode tersebut mampu meninggalkan idealisme seperti itu. Jadi, Karl Marx dan Hegel tidak mengambil idealisme yang ada atau yang dikembangkan oleh filsuf Jerman tersebut. Nah, metodologinya untuk memeriksa bagaimana masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam karya Karl Marx yang fenomenal yang berjudul tentang kapital, ia memulai dengan analisis komoditas atau disebut dengan produk yang dibangun melalui unit paling dasar yaitu adalah kapitalisme. Pemikiran Emil Durkheim, seorang sosiolog terkenal terutama terkait dengan pendekatannya yang didasarkan pada positivisme Emil Durkheim adalah filsuf yang dapat membantu kita memahami mengapa kapitalisme membuat kita lebih kaya namun seringkali lebih sengsara. Ia dilahirkan pada tahun 1858 di kota kecil Apena di Prancis, dekat perbatasan Jerman sebelum ia berusia 40 tahun. Durkheim diangkat menjadi pejabat yang berkuasa dan bergengsi. Posisinya sebagai profesor di Sorbonne di Paris, Durkheim mengalami transformasi yang sangat cepat di Prancis dari masyarakat agraris yang sebagian besar tradisional menjadi perekonomian industri perkotaan. Dia dapat melihat bahwa negaranya semakin kaya, bahwa kapitalisme sangat produktif dan dalam beberapa hal, bahwa itu juga bersifat membebaskan. Namun hal yang sangat mengejutkannya dan menjadi fokus seluruh karir akademisnya adalah bahwa sistem ekonomi melakukan sesuatu yang sangat aneh terhadap pikiran masyarakat. Durkheim memandang sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari organisme sosial dan hukum evolusinya melalui perbandingan, eksperimen, observasi, dan pengumpulan data. Kemudian Durkheim mengembangkan konsep fakta sosial yang merupakan fenomena objektif yang ada secara independen dan dari individu, mengatur dan membatasi perilaku sosial. Tugas utama Durkheim adalah mengembangkan sebuah metode penelitian yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain dalam hal pendekatannya. Dia mengikuti positivisme yang berfokus pada institusi sosial dan mengembangkannya lebih lanjut dengan menyatakan bahwa setiap masyarakat adalah jumlah
dari fakta-fakta sosial. Kemudian fakta sosial didefinisikan oleh Durkheim sebagai hal-hal objektif yang ada secara independen dari individu yang bertindak sebagai kekuatan yang mengatur dan membatasi. Ia menggunakan metode positif untuk menganalisis fakta-fakta sosial, terutama dalam studinya tentang bunuh diri. Durkheim membedakan antara bunuh diri sebagai tindakan individu dan bunuh diri sebagai fakta sosial yang mencerminkan kondisi moral masyarakat secara keseluruhan. Dia mengumpulkan data statistik dari berbagai masyarakat Eropa untuk memahami perbedaan tingkat bunuh diri dan perubahan dalam tingkat tersebut. Bunuh diri adalah puncak gunung es tekanan mental yang mengerikan yang tercipta oleh kapitalisme modern sepanjang karirnya. Durkheim mencoba menjelaskan mengapa orang-orang menjadi begitu tidak bahagia dalam masyarakat modern, dan ia mengisolasi 5 faktor penting dalam masyarakat tradisional. Identitas seseorang terkait erat dengan kepemilikan suatu klan atau kelas, hanya sedikit pilihan yang terlibat. Seseorang mungkin akan membuat roti seorang Lutheran atau menikah dengan sepupu kedua mereka tanpa pernah membuat keputusan sadar untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa saja masuk ke tempat yang diciptakan untuk mereka oleh keluarga dan tatanan masyarakat yang ada. Namun, di bawah kapitalisme modern, individulah yang sekarang mulai memilih semuanya. Pekerjaan apa yang harus diambil, agama apa yang harus dianut, siapa yang akan dinikahi dan di mana harus berada. Jika semuanya berjalan baik, individu tersebut mengambil semuanya. Pujiannya jika keadaan menjadi buruk, maka individu tersebut akan berada dalam situasi yang lebih kejam daripada sebelumnya. Karena hal ini berarti tidak ada orang lain yang dapat disalahkan. Namun, kegagalan mereka sendiri akan menjadi hukuman yang sangat buruk bagi individu tersebut. Ini adalah beban hidup yang khusus dalam kapitalisme modern. Kapitalisme meningkatkan harapan bahwa setiap orang yang berusaha dapat menjadi bos mengiklankan ambisi stokes dengan menunjukkan kepada kita kemewahan tanpa batas yang bisa kita dapatkan jika kita memainkan kartu kita dengan benar dan aman. Dalam waktu dekat peluangnya akan sangat besar. Namun demikian pula, kemungkinan kekecewaan terhadap kapitalisme modern akan semakin besar. Sangat mudah untuk merasa sangat tidak puas dengan keadaan yang ada. Bukan karena hal tersebut buruk secara objektif, namun karena pikiran-pikiran yang menyiksa tentang semua hal yang hampir namun tidak sepenuhnya dapat dijangkau. Sisi positif dari kapitalisme menarik kejengkelan Durkheim dalam pandangannya, bahwa masyarakat modern berjuang untuk mengakui hal tersebut. Hidup yang adil seringkali sangat menyakitkan dan menyedihkan kecenderungan kita untuk bersedih dan berduka, dan dibuat tampak seperti tanda-tanda kegagalan, dan bukan seperti yang seharusnya terjadi. Tanggapan yang adil terhadap fakta-fakta sulit dari kondisi manusia, salah satu keluhan terhadap masyarakat tradisional yang sangat disuarakan dalam literatur romantis menyatakan bahwa orang membutuhkan lebih banyak kebebasan. Tipe pemberontak biasanya mengeluh bahwa ada terlalu banyak norma sosial, norma yang memberitahu Anda apa yang harus Anda kenakan, apa yang harus Anda lakukan pada hari Minggu sore, bagian lengan mana yang dianggap terhormat bagi seorang wanita untuk mengungkapkan kapitalisme menyusul upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan para pemberontak romantis tanpa henti-hentinya telah merusak norma-norma sosial. Negara-negara menjadi lebih kompleks, lebih anonim, dan lebih beragam. Orang tidak lagi memiliki banyak kesamaan satu sama lain. Jawaban kolektif, bahkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, seperti siapa yang harus menikah, atau bagaimana Anda seharusnya membesarkan anak-anak Anda, menjadi lebih lemah dan kurang spesifik. Ada banyak ketergantungan pada ungkapan apapun yang cocok untuk Anda yang terdengar ramah. Tetapi itu juga berarti bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan apa yang Anda lakukan, dan tidak merasa yakin bahwa mereka memiliki jawaban yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup Anda. Di saat-saat yang penuh semangat, kami suka menganggap diri kami sepenuhnya siap menghadapi tugas untuk menemukan kembali kehidupan dan mengerjakan segalanya untuk diri kami sendiri. Tetapi pada kenyataannya, sebagai Durkheim,
tahu bahwa kita seringkali terlalu lelah, terlalu sibuk, terlalu tidak yakin, dan kemudian tidak ada tempat untuk berpaling. Durkheim sendiri adalah seorang ateis, tetapi dia khawatir bahwa agama menjadi tidak masuk akal dan sisi terbaiknya, sisi komunalnya, akan sangat berguna untuk memperbaiki tatanan sosial yang rusak. Kesalahan faktualnya dalam dimensi fantastik Durkheim mengapresiasi agama. Dia tahu bahwa rasa kebersamaan dan kenyamanan yang ditawarkan agama sangat penting bagi masyarakat. Kapitalisme belum menawarkan apapun untuk menggantikannya dengan sains dan tentu saja tidak menawarkan peluang yang sama untuk berbagi pengalaman yang kuat. Tabel periodik mungkin memiliki keindahan yang luar biasa dan merupakan keajaiban, keanggunan intelektual, namun tabel periodik tidak dapat menyatukan masyarakat di sekitarnya pada abad ke-19. Tabel periodik telah melihat momen-momen tertentu seolah-olah gagasan tentang bangsa akan tumbuh begitu kuat dan kuat, bahwa hal itu dapat menumbuhkan rasa memiliki dan pengabdian bersama yang dulunya diberikan oleh agama. Memang ada beberapa momen heroik, tetapi umumnya tidak berjalan dengan baik. Keluarga juga tampaknya menawarkan pengalaman memiliki yang tampaknya bagi orang-orang membutuhkan. Tetapi saat ini meskipun kita benar-benar berinvestasi besar dalam keluarga kita tidak stabil seperti yang kita harapkan dan pada masa dewasa, anak-anak sudah tidak terikat lagi dengan orang tuanya. Mereka tidak berharap untuk bekerja bersama mereka. Mereka tidak mengharapkan dukungan sosial dari mereka. Lingkaran yang tumpang tindih dan mereka tidak merasa bahwa kehormatan orang tua mereka ada di tangan mereka saat ini. Baik keluarga maupun negara tidak mempunyai tempat yang tepat untuk mengemban tugas, untuk memberi kita rasa memiliki yang lebih besar dengan memberi kita perasaan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih berharga dari diri kita sendiri. Emil Durkheim adalah seorang ahli diagnosa penyakit kita. Dia menunjukkan kepada kita bahwa perekonomian modern memberikan tekanan yang luar biasa pada individu dan membuat mereka kehilangan bimbingan otoritatif dari hiburan komunitas. Kita semua adalah pewaris Durkheim dan masih memiliki tugas yang harus dia geluti. Dengan bagaimana kita dapat menciptakan cara-cara baru untuk merasa memiliki, bagaimana kita dapat menghilangkan tekanan yang ada pada individu dan menemukan keseimbangan yang lebih tepat antara kebebasan dan solidaritas, serta bagaimana menciptakan ideologi yang akan memungkinkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri kita sendiri atas kegagalan dan kemunduran kita. Dalam hal ini, ada kritik terhadap penggunaan statistik yang tidak lengkap. Durkheim menjelaskan bahwa perbedaan dalam tingkat bunuh diri adalah hasil dari pengaruh fakta sosial. Ia juga mempertanyakan teori-teori lain seperti teori psikopatologi individu, alkoholisme, faktor keturunan, dan teori peniruan. Meskipun terdapat kritik terhadap metode dan penggunaan statistik Durkheim, pemikirannya tentang bunuh diri sebagai fakta sosial memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara individu dan masyarakat dalam kajian sosiologi. Terkait pengaruh kecenderungan individu untuk bunuh diri, Emil Durkheim membagi kategori bunuh diri sosial berdasarkan pemeriksaan terhadap tingkat integrasi dan juga regulasi dalam masyarakat, yang mana integrasi sendiri berhubungan dengan tingkat keterikatan individu dalam masyarakat melalui keanggotaan dalam organisasi seperti agama, profesional, atau politik, serta melalui hubungan sosial seperti pernikahan atau menjadi orang tua. Sementara itu, regulasi sendiri berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengendalikan keinginan manusia. Durkheim membagi 4 jenis bunuh diri. Yang pertama yaitu bunuh diri egoistik, yang mana bunuh diri ini terjadi ketika integrasi dalam masyarakat terlalu rendah, menghasilkan perasaan terasing dan kurangnya koneksi sosial. Ini dapat terjadi ketika individualisme ditingkatkan, seperti yang terjadi dalam masyarakat industri yang memberikan lebih banyak pilihan pribadi, termasuk dalam hal pernikahan, agama, dan moralitas.
Durkheim mengaitkan hal ini dengan pendidikan yang mendorong semangat penyelidikan dan tantangan terhadap tradisi yang dapat menyebabkan kekosongan moral. Jenis bunuh diri yang kedua yaitu bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini terjadi ketika integrasi ke dalam kelompok atau masyarakat terlalu tinggi yang mengarah pada individu yang merasa terdorong untuk mengorbankan diri demi tujuan yang lebih besar. Hal ini mencerminkan bentuk integrasi yang berlebihan seperti fundamentalisme agama dalam masyarakat modern. Selanjutnya, jenis bunuh diri yang ketiga adalah bunuh diri anomik. Bunuh diri ini terjadi ketika ada ketidakstabilan sosial atau ekonomi seperti selama periode booming dalam masyarakat industri. Ini dapat menghasilkan perasaan disorientasi dan regulasi yang tidak memadai untuk mengendalikan keinginan manusia. Krisis ekonomi dan perubahan sosial dapat menyebabkan bunuh diri anomik. Nah, yang terakhir yaitu bunuh diri fatalistik, yang mana bunuh diri ini terjadi ketika individu merasa hidup mereka sangat terbatas dan tidak dapat dikendalikan, sehingga mereka memilih bunuh diri sebagai salah satunya cara untuk melarikan diri. Ini mungkin muncul dalam situasi peraturan yang berlebihan dan penindasan ekstrem. Dalam penelitian Durkheim, ia menemukan hubungan statistik antara tingkat integrasi dalam masyarakat dan tingkat bunuh diri yang menghasilkan hukum dasar bunuh diri. Bunuh diri bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat integrasi kelompok sosial. Agama diidentifikasi sebagai salah satu institusi yang dapat melindungi anggota dari isolasi sosial dan perasaan tidak berarti dalam hidup. Namun, meskipun sebagian besar agama melarang bunuh diri, tingkat bunuh diri dapat bervariasi antara kelompok agama. Protestan yang cenderung lebih individualistik dalam hubungan dengan Tuhan memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi daripada Katolik atau Yahudi. Namun, ada beberapa ketidaksesuaian dengan teori Durkheim, seperti rendahnya tingkat bunuh diri di antara orang Yahudi yang berpendidikan tinggi. Durkheim mencoba menjelaskan ini dengan menghubungkannya dengan makna yang diletakkan pada pendidikan dalam konteks budaya. Orang Yahudi mungkin mengaitkan pendidikan mereka dengan pertahanan kolektif terhadap penganiayaan. Hal ini menunjuk bahwa penjelasan bunuh diri tidak hanya dapat didasarkan pada faktor eksternal, tetapi juga pada makna dan kesadaran yang melekat pada tindakan tersebut. Durkheim menunjukkan potensi penjelasan sosiologi yang menggunakan pendekatan positivis untuk masalah sosial dalam masyarakat industri modern. Meskipun ada ketidaksesuaian karyanya, dianggap sebagai terobosan dalam pemahaman bunuh diri dari sudut pandang sosiologis. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi setelah kita membahas tentang jenis-jenis bunuh diri oleh Durkheim, selanjutnya kita akan mengenal dari seorang Weber. Weber adalah seorang sosiologi yang lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Jerman. Ia lahir dalam keluarga intelektual dan terinspirasi oleh ayahnya yang seorang politikus dan ibunya yang seorang feminis. Weber dianggap sebagai salah satu sosiologi modern. Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman. Segera dia terlibat di Partai Komunis, kelompok kecil para intelektual yang mendukung dihapuskannya sistem kelas atau kasta dan kepemilikan pribadi. Dia bekerja sebagai jurnalis dan harus pergi dari Jerman. Pada akhirnya menetap di London. Marx menulis banyak buku dan artikel, terkadang bersama temannya Friedrich Engels. Kebanyakan Marx menulis tentang kapitalisme, tipe ekonomi yang menguasai dunia barat. Dulu, di zamannya dan sampai sekarang, dan Marx adalah salah satu kritikus dan paling tanggap terhadap kapitalisme. Kontribusinya dalam pemahaman masyarakat, kekuasaan, ekonomi, dan agama masih sangat berpengaruh hingga saat ini. Pemikiran dan teori-teori yang dikembangkan oleh Weber membentuk dasar bagi banyak penelitian dalam ilmu sosial, dan karyanya menjadi bahan kajian dalam kurikulum sosiologi dan ilmu sosial di seluruh dunia. Max Weber adalah seorang pemikir besar dalam sejarah ilmu sosial yang memperkaya pemahaman kita tentang dinamika masyarakat dan budaya, serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi modern. Weber
dan Durkheim, mereka saling mengenal karya mereka masing-masing. Namun hanya ada sedikit interaksi akademis atau intelektual di antara mereka. Hal ini dikarenakan mereka berasal dari tradisi intelektual yang sangat berbeda. Karya-karya awal Weber adalah studi sejarah, dan ia hanya beralih kepada sosiologi sebagai sarana untuk memberikan konsep untuk mengembangkan teori analisis kuasa. Dalam sejarah, namun ia berperan penting dalam mengembangkan landasan filosofis dan metodologis sosiologi. Weber berhasil menavigasi jalan antara sosiologi positifis Comte yang memandang sosiologi sebagai ilmu yang dapat mengungkap hukum-hukum perkembangan sosial, dan Humanica Diddley, Wilban, dan Rickert yang memandang sosiologi sebagai ilmu tentang ekstensi sosial dan budaya. Pendekatan Weber terhadap sosiologi dipengaruhi oleh tradisi hermeneutik, meskipun ia tidak sepenuhnya menerima keyakinan mereka bahwa generalisasi tidak dapat dilakukan dalam bidang humaniora. Ia percaya bahwa keunikan tindakan sosial dan peristiwa sejarah dapat dipahami sekaligus memanfaatkannya dalam kerangka kategori ilmu tipe umum. Tujuan Weber dalam sosiologi adalah mengembangkan konsep yang dapat digunakan untuk mempelajari peristiwa dan tindakan di dunia nyata. Dan tujuannya untuk mengidentifikasi faktor penyebab di balik fenomena sejarah. Weber juga terlibat dalam debat sengit dengan hantunya Marx. Namun, ia tidak memiliki akses ke banyak karya asli Marx, karena karya-karya tersebut diterbitkan setelah kematian Marx pada tahun 1920. Weber menentang interpretasi kasar dan dogmatis atas karya Marx yang disajikan oleh para pengikutnya di Partai Sosial Demokrat Jerman. Weber terutama memandang ide-ide Marx melalui kacamata para penerusnya dan bukan dari tulisan-tulisan Marx yang sebenarnya. Namun demikian, kini diketahui bahwa tulisan-tulisan Marx yang sebenarnya jauh lebih bernuansa dan kurang dogmatis dibandingkan dengan pernyataan polemiknya. Weber menentang pendekatan apapun terhadap masyarakat yang didasarkan pada pandangan tentang hukum yang tidak berubah. Secara efektif, mereduksi subjek yang sadar menjadi figur yang marginal atau tidak relevan. Dalam hal ini, ia dipengaruhi oleh gagasan para filsuf hermeneutik seperti Diddley yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap keluarga filsuf Jerman pada saat itu. Sebelumnya sudah kita bahas tentang biografi Max Weber, selanjutnya kita akan bahas tentang metode Weber. Salah satu konsep kunci yang dirumuskan oleh Max Weber adalah tipe ideal yang digunakan untuk mengorganisir dan mengklasifikasikan tindakan manusia, formasi sosial, dan fenomena sejarah. Terdapat perbedaan tentang jumlah dan definisi tipe ideal, tetapi dari Max Weber membaginya menjadi tipe sejarah, tipe sosiologis, kategori tindakan, dan struktur hasil tindakan sosial. Tipe ideal adalah alat metodologis yang membantu sejarawan dan sosiolog memahami realitas sosial dan sejarah. Mereka tidak bersifat universal, melainkan berasal dari dunia nyata peneliti dan nilai-nilai saat itu. Tipe ideal digunakan sebagai patokan untuk membandingkan contoh dunia nyata dan mencari penyebab perbedaan. Max Weber juga membedakan jenis tindakan manusia termasuk tindakan tradisional, afektif, rasional, berdasarkan nilai, dan berorientasi pada tujuan. Tindakan biasanya melibatkan lebih dari satu jenis ini. Weber menciptakan dasar epistemologi untuk menggabungkan tipe ideal yang berkaitan dengan struktur sosial dan makna subjektif dalam tindakan manusia. Pendekatan
mikrososiologi digunakan untuk memahami tindakan individu dalam struktur sosial. Pendekatan ini merupakan ciri khas sosiologi Weber dan menawarkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial. Tipe ideal adalah alat penting dalam menganalisis dan memahami tindakan manusia, formasi sosial, dan fenomena sejarah. Weber membagi tipe ideal menjadi berbagai kategori, seperti tipe sejarah yang terkait dengan periode sejarah tertentu, tipe sosiologis yang mencerminkan bentuk organisasi sosial, kategori tindakan yang membedakan berdasarkan motif, dan tipe struktur yang muncul dari tindakan sosial. Selain itu, Max Weber juga mengidentifikasi 4 jenis tindakan manusia. Yang pertama, tindakan tradisional, kedua, afektif, ketiga, rasional berdasarkan nilai, dan yang terakhir, berorientasi pada tujuan. Pendekatan mikrososiologis digunakan untuk memahami tindakan individu dalam konteks sosial. Pendekatan ini menawarkan pemahaman mendalam tentang makna dan dinamika sosial, membedakan sosiologi Max Weber dari pendekatan lain dalam sejarah sosiologi. Max Weber menekankan pentingnya memahami tindakan manusia dan nilai-nilai subjektif yang melandasi tindakan tersebut dalam pemahaman yang lebih luas tentang masyarakat dan sejarah. Sebelumnya sudah dijelaskan metode Weber tentang tipe ideal. Di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan antara tipe ideal sebagai alat untuk memengaruhi proses rasionalisasi. Dalam teorinya tentang rasionalisasi, Max Weber mengembangkan konsep tipe-tipe tindakan ideal yang berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya, terutama dalam konteks masyarakat barat. Rasionalisasi dalam konteks Weber merujuk pada proses di mana masyarakat mengalami pergeseran dari pengaruh mistisisme, sihir, tradisi, dan emosi menuju prinsip-prinsip yang rasional dan kriteria yang lebih terukur dalam kehidupan sosial dan organisasi. Salah satu manifestasi dari proses rasionalitas dalam teori Max Weber adalah pertumbuhan kapitalisme dan meningkatnya peran negara dalam mengelola masyarakat melalui birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi dan kapitalisme merupakan contoh dari apa yang disebutnya sebagai rasionalitas formal, di mana tindakan rasional diarahkan pada tujuan tertentu dan didasarkan pada aturan, prosedur, dan prinsip-prinsip tertentu. Secara sederhana, Weber menghubungkan rasionalisasi dengan perubahan dari keyakinan dalam kekuatan supernatural ke penekanan pada tipe ideal dan pemikiran yang lebih rasional. Weber juga mengaitkan perkembangan ekonomi dan birokrasi dalam masyarakat industrial barat pada zamannya. Dengan konsep ini, ia mencermati perkembangan sistem organisasi kapitalis yang menekankan pasar yang kompetitif, akuntansi, efisiensi, produksi, dan tindakan ekonomi yang rasional. Di sisi lain, dalam konteks birokrasi, Weber menggambarkan tipe ideal birokrasi yang berlandaskan rasionalitas formal, di mana prinsip-prinsip efisiensi, perhitungan, dan prediktabilitas diatur oleh prosedur dan hierarki yang berkaitan dengan tugas dan kualifikasi individu, yaitu para birokrat. Di sini Weber mengakui bahwa birokrasi adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam masyarakat modern untuk menjalankan fungsi-fungsi yang semakin kompleks. Namun, dia juga memiliki kekhawatiran tentang potensi konsekuensi negatif dari perkembangan dan logika birokrasi ini, baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosialis, yang bisa mengarah pada alienasi dan dehumanisasi individu dalam prosesnya. Kemudian, dalam penerapannya, Weber menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang melekat pada tindakan individu dan bagaimana makna tersebut berkaitan dengan institusi dan penjelasan kausalitas dalam konteks sosial, serta bagaimana tindakan tersebut berkontribusi pada fenomena sosial yang lebih besar.
Meskipun Weber menerapkan metodologi yang menekankan pemahaman makna subjektif dan tindakan individu dalam analisis sosialnya, dalam beberapa karya besar seperti Ekonomi dan Masyarakat, dia juga memberikan penekanan pada struktur sosial dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku individu. Kemudian, dalam analisisnya tentang birokrasi, Weber lebih menekankan deskripsi tentang birokrasi sebagai struktur sosial yang sangat rasional daripada menganalisis motivasi dan perilaku individu di dalamnya. Hal ini menciptakan kontradiksi dalam karya Weber, di mana terdapat ketidaksesuaian antara metodologi yang menekankan pemahaman makna subjektif dan penjelasan tindakan individu dengan analisis struktural yang menekankan bagaimana struktur mempengaruhi individu. Kemudian, beberapa peneliti mengamati bahwa kontradiksi yang ada dalam karya Weber secara bersamaan menekankan makna subjektif dan struktur sosial dalam analisisnya. Nah, tentunya hal tersebut bisa menjadi tantangan dalam memahami dengan jelas pendekatan metodologis dan analisis substantifnya. Itu juga mencerminkan kompleksitas pemikiran Weber yang kadang-kadang sulit untuk dipahami secara konsisten dalam karyanya. Nah, sebelumnya telah dibahas tentang metode Weber dan penerapan dari metodenya tersebut, yang mana telah disebutkan bahwa terdapat kontradiksi dalam karya Weber, di mana ia secara bersamaan menekankan makna subjektif dan struktur sosial dalam analisisnya. Dan menurut beberapa peneliti, hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dalam metodologinya. Ya, intinya kedua metodenya itu saling bertabrakan dalam realitas sosialnya. Misalnya nih, saya bertemu dengan seorang teman yang ingin berhenti dari pekerjaannya. Di satu sisi, saya bisa saja melihat dengan kacamata metode pemahaman makna subjektif Weber yang menekankan pada motivasi dan perilaku bahwa teman saya ini merasa tidak puas dengan perusahaan tempat bekerjanya. Beban kerja yang berat atau mungkin sering lembur sehingga ia berpikiran untuk resign agar mendapatkan kesejahteraan di tempat kerja yang lain. Atau bisa saja saya melihat bahwa teman saya ini ingin mencari tempat kerja baru dengan gaji yang lebih tinggi serta tempat kerja yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya. Nah, sampai sini masih paham kan? Tapi di satu sisi, Weber ini menyebutkan bahwa harusnya saya itu melihat dari kacamata struktur sosialnya. Harusnya saya itu melihat kasus teman saya ini dengan kacamata, oh, dia ingin keluar karena tempat kerjanya itu mementingkan kelas sosial. Karena dia berada pada tingkat ekonomi menengah, jadi dia tidak mendapatkan penerimaan yang baik di perusahaan itu. Makanya, teman saya ini berpikiran untuk resign. Atau harusnya saya juga melihat bahwa di perusahaan itu teman-temannya mempunyai status sosial yang dihormati, seperti gelar yang mentereng, lulusan kampus terkenal, atau mungkin mempunyai privilege sebagai keluarga sultan. Sedangkan teman saya ini orang biasa-biasa saja. Makanya bisa jadi dia merasa terintimidasi dengan adanya status sosial di perusahaan yang membuatnya berpikiran untuk resign tersebut. Nah, dari contoh tersebut, paham kan ya? Oke, jadi tadi itu contoh dari penerapan metode Weber pada materi sebelumnya. Sebenarnya mungkin saja kita bisa menerapkan keduanya secara bersamaan jika melihat contoh teman saya tadi. Tapi sepertinya jika melihat Weber dari pemaparan sebelumnya, ia lebih menekankan pada salah satu metodenya, bukan keduanya. Itulah kenapa beberapa peneliti menyebutkan bahwa terdapat kontradiksi pada kedua metode tadi. Ya, begitulah ya, namanya pemikiran orang berbeda-beda dengan kompleksitasnya masing-masing. Jadi wajar saja kadang-kadang sulit untuk memahami secara konsisten apa yang dimaksud Weber dalam karyanya. Well, itu tadi sedikit refleksi dari materi sebelumnya. Nah, sekarang saatnya masuk ke segmen pengaruh Weber. Di sini kita akan sedikit menjelajahi pengaruh besar Max Weber dalam perkembangan sosiologi, khususnya dalam pengembangan konsep mikrososiologi dan makna sosial. Telah banyak disebutkan oleh para pakar sosiolog bahwa Max Weber memainkan peran penting dalam perkembangan sosiologi dengan salah satu konsepnya mengenai tindakan manusia berdasarkan motif tertentu. Dan tentunya ide-ide Weber memengaruhi sosiolog lain, salah satunya seperti Alfred Sachs yang mengintegrasikannya ke dalam fenomenologi. Alfred Sachs adalah seorang sosiolog dan filsuf Austria Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam pemahaman fenomenologi.
Fenomenologi adalah aliran pemikiran filosofis yang berfokus pada pengalaman langsung subjek dalam menjelajahi realitas. Search menggunakan konsep Weber untuk mengembangkan sosiologi yang menyoroti bagaimana individu memahami dunia dan membangun makna dari pengalaman mereka melalui tipifikasi. Apa sih itu tipifikasi? Nah, konsep tipifikasi dalam pemikiran Search adalah cara kita mengkategorikan, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan pengalaman sosial dan objek-objek dalam kehidupan sehari-hari. Tipifikasi adalah alat yang digunakan oleh individu untuk menghubungkan, menilai, atau mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga dapat memberikan makna pada realitas sosial di sekitarnya. Jadi, menurut Search, konsep ini itu penting karena menurutnya manusia itu cenderung menyederhanakan pengalaman sosialnya dengan mengelompokkan situasi dan individu ke dalam kategori atau tipe tertentu. Dan menurutnya ini akan membantu kita untuk lebih mudah memahami dunia di sekitar kita. Contohnya nih, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita mungkin secara otomatis akan mampu mengkategorikan mereka sebagai teman, keluarga, guru, atau strangers. Dan ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan mereka. Di sisi lain, Search juga menekankan bahwa tipifikasi adalah proses yang sifatnya subjektif. Kenapa? Karena menurutnya setiap individu mungkin memiliki tipifikasi yang berbeda-beda untuk pengalaman yang sama. Misalnya, saya dan kamu berada dalam undangan untuk menghadiri sebuah pesta yang mewah. Tipifikasi saya mungkin saja berbeda dengan kamu, benar bukan? Search juga menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, kita sering mengandalkan tipifikasi untuk memahami perilaku dan membuat asumsi tentang orang lain. Dan ini sering terjadi kan? Secara otomatis kita sudah menerapkan metode ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja konsep ini penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana kita membangun makna dari pengalaman sosial kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan masyarakat. Meskipun begitu, Search juga menyebutkan bahwa tipifikasi ini bisa memunculkan ketidakpengertian, stereotip, atau prasangka jika digunakan tanpa pertimbangan yang cermat. Yap, ini juga sering terjadi karena terkadang tanpa sadar kita sering berprasangka atau bahkan bisa langsung memberikan stereotip pada sebuah keadaan atau orang lain yang terkesan negatif atau tidak baik. Jadi penting banget bagi kita untuk bisa belajar mencerna dan mengolah dengan baik apa yang kita lihat dan alami, baik itu dalam keadaan tertentu atau pada orang lain. Sehingga kita tidak mudah mengandalkan tipifikasi berdasarkan asumsi tidak benar dengan berprasangka dan langsung memberikan stereotip terhadap hal-hal tersebut. Tapi ternyata metode tipifikasi Search ini terinspirasi dari tipe idealnya Weber loh. Sama-sama membahas tentang proses pengkategorian dunia. Hanya saja nih ada perbedaannya. Kalau tipe idealnya Weber itu lebih berfokus pada penciptaan tipe ideal secara abstrak untuk memahami realitas sosial. Sedangkan tipifikasinya Search itu berfokus pada pemahaman subjektif individu tentang realitas sosial. Sederhananya itu, tipe ideal Weber dipakai oleh ahli sosiolog untuk penelitian realitas sosial. Sedangkan tipifikasi itu lebih sederhana karena dipakai sehari-hari oleh setiap individu dan menjadi cara kita dalam melihat dunia. Pokoknya yang tipe Weber ini dipakai sebagai alat untuk penelitian, sedangkan tipe Search lebih kepada pemaknaan individu tentang dunia sekitarnya. Sampai di sini masih bisa dipahami kan? Seperti disebutkan di awal bahwa Weber ini sudah menjadi inspirasi banyak orang. Jadi tidak heran kalau pengaruh Weber tidak hanya terbatas pada Search. Contohnya ada Talcott Persson, seorang penerjemah yang hebat mencoba membuat sintesis dari pemikiran Weber. Durkheim dan sosiologi Italia Vilfredo Pareto dalam karyanya yang epik, The Structure of Social. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh interaksionis simbolik seperti John Dewey, Charles Horton Colley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Mereka juga terinspirasi dari ide Weber tentang pemahaman makna sosial dan tindakan sosial.
Dan interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh para tokoh tersebut digunakan untuk mencapai pendekatan-pendekatan dalam pengumpulan data kualitatif. Para sosiolog interpretif atau orang-orang yang memandang bahwa kebenaran, kenyataan, dan kehidupan bisa dikaji dari berbagai sisi dan sudut pandang. Nah, mereka menyebutkan bahwa dalam pengumpulan data kualitatif terdapat keterkaitan dengan makna yang dikaitkan individu dengan tindakan mereka. Mereka mengakui pentingnya memahami bagaimana individu merasakan dan memberi makna pada pengalaman mereka. So, begitulah pengaruh Max Weber dalam perkembangan sosiologi. Weber dengan pemikirannya terus memengaruhi siapapun dari zaman ke zaman dan memberikan gambaran tentang cara kita memahami dunia sosial. Karena dari Weber, kita memahami bahwa masyarakat adalah arena kompleks di mana individu dan kelompok berinteraksi. Dan hal tersebut mendorong kita untuk memahami bagaimana nilai, norma, dan makna sosial memengaruhi tindakan manusia. Pemikirannya Weber juga memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan pemahaman etika dan agama dalam konteks sosial. Dan tentunya dalam konteks dunia yang terus berubah, pemikiran Weber terus menjadi sumber inspirasi yang berharga dalam upaya kita untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial. Oke, selanjutnya adalah refleksi kritis ya tentang sosiologi awal dan metode penelitian. Nah, di awal itu Marx, Durkheim, dan Weber itu dianggap sebagai orang yang membantu memulai sosiologi, yaitu studi tentang masyarakat dan perilaku manusia. Nah, mereka ini dikenal karena mengejar pertanyaan tentang perkembangan modernisasi dan industrialisasi yang mencakup perubahan besar dalam masyarakat dunia. Kemudian, namun ada seorang peneliti yang bernama Connell itu menyatakan bahwa sosiologi memiliki sejarah yang lebih kompleks daripada sekedar peran Eropa dan Amerika dalam pengembangannya. Sebagian besar kontribusi dari masyarakat luar Eropa dan Amerika itu terkadang tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Selanjutnya, Connell juga berbicara tentang mitos yang ada di dalam sosiologi, yaitu keyakinan bahwa sosiologi itu adalah penemuan eksklusif orang Eropa dan kulit putih Amerika. Ini menyebabkan fokus yang terlalu sempit pada topik seperti gender, ras, seksualitas, kolonialisme, dan sementara topik lain yang sering diabaikan. Kemudian juga penelitian Connell itu menunjukkan bahwa sosiologi awal lebih banyak memeriksa perbedaan antara masyarakat di daerah utara dengan masyarakat yang dianggap primitif di selatan. Nah, selanjutnya juga mereka melihat masyarakat ini sebagai tahap awal perkembangan dari manusia. Kemudian intinya hal ini mengingatkan kita bahwa sosiologi itu adalah lebih dari sekedar kontribusi dari Amerika dan Eropa. Seharusnya mencakup banyak topik dan melibatkan pandangan dari seluruh dunia agar kita itu bisa memahami masyarakat secara lebih lengkap. Nah, yang terakhir kita akan meringkas semua pembahasan dalam video kali ini, yaitu kita mempelajari pemikiran dari para tokoh awal dalam sosiologi ya tadi, dan bagaimana mereka itu mempengaruhi pendekatan penelitian dalam bidang ini. Warisan dari tokoh-tokoh ini itu masih sangat relevan dalam berbagai aliran pemikiran yang sering disebut sebagai neo-Weberian, neo-Marxis, dan neo-Durkheimian dalam penelitian sosiologi tentunya. Nah, biasanya pendekatan penelitian positivis dari kuantitatif itu terkait dengan pemikiran Durkheim. Nah, sementara pendekatan kualitatif dari interpretatif lebih terkait dengan Weber. Namun, semakin umum bagi sosiolog untuk menggabungkan berbagai pendekatan di dalam penelitian mereka. Misalnya Jürgen Habermas itu menggabungkan gagasan Marx dan Weber dalam teori kritisnya untuk menciptakan apa yang juga disebut sebagai Marxisme Weberian. Nah, kemudian selain itu, teks juga menjelaskan bahwa pemikiran Marxis itu membutuhkan waktu untuk diterima dalam sosiologi karena sebelumnya dikaitkan dengan rezim otoriter seperti yang terjadi pada masa Lenin dan Stalin.
Namun sebagai pertumbuhan gerakan politik radikal dan gerakan hak asasi manusia pada tahun 1980 dan 1970-an, itu Marxisme mulai diterima sebagai kontributor serius dalam teori dan penelitian sosiologi. Yang terakhir adalah kita membahas perkembangan metode sosiologi itu selalu terkait dengan sejarah ekspansi imperialisme barat ya, dan interaksi dengan budaya-budaya lain dari seluruh dunia. Nah, hal ini itu mencerminkan pengaruh konteks sejarah dalam pembentukan disiplin sosiologi. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan pelajaran yang didapatkan hari ini? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Nah, untuk menguatkan kembali ingatan kita, saya akan sampaikan ringkasan singkat dari materi ini yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam perjalanan sejarah, perintis sosiologi, kita telah memahami beragam pandangan yang membentuk landasan disiplin ini. Baik dari Ibnu Khaldun, hingga Karl Marx, dari Auguste Comte hingga Max Weber. Kita telah menjelajahi akar-akar pemikiran yang memandu penelitian sosiologis. Namun, sosiologi tidak hanya berasal dari pandangan barat. Kita juga harus mengakui warisan budaya lain yang sering diabaikan. Nah, ketika kita melihat masa awal penelitian sosiologis, kita menemukan perspektif Eropa yang lebih menghargai masyarakat metropolitan dan menganggap yang lain sebagai lebih primitif. Namun, dengan perjalanan waktu, sosiologi ini telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih inklusif, menyelidiki isu-isu seperti gender, ras, seksualitas, dan kolonialisme. Nah, jadi dalam penelitian sosiologi saat ini, kita tidak hanya melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh perintis, tetapi juga menjelajahi berbagai perspektif dari metode penelitian yang relevan dengan dunia yang semakin kompleks ini. Dengan melibatkan pandangan yang lebih luas, kita dapat mengambil pendekatan yang lebih tepat untuk penelitian sosiologis yang kaya dan beragam. Oleh karena itu, teruslah menjelajahi dan memahami dinamika sosial yang terus berkembang di sekitar kita. Guys, mungkin cukup dari kami. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. With all the tides against you, you never thought you'd be much good for anyone. 'Cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who